Bab Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 299. Nenek gak galak, yang galak itu Tante Alea. Waktu itu Tante Alea ke rumah, terus buat Bunda Alina nangis. Semua menatap Alina, dengan wajah tegang. Tante Alea mukul wajah Bunda. Alina lihat, sampai Bunda nangis. Suasana langsung membeku. Udara seakan membatu di tempat. Mata-mata mulai saling pandang, dan sekejap saja, kehangatan yang baru tercipta, terguncang. Azarin langsung membungkuk panik, menutup bibir putrinya dengan lembut. Alina, sayang, sudah ya. Jangan bicara kayak gitu, bisiknya gugup. Wajah Alea pucat. Matanya membelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Seluruh tubuhnya menegang seolah ditusuk kalimat polos itu. Tangannya yang tadi memeluk Bu Mahira, kini perlahan terlepas. Bu Mahira menoleh ke arah Alea, lalu ke Azarin. Raut wajahnya tetap lembut, tetapi jelas terguncang. Sementara Pak Argatama merapatkan alis, seolah menyimpan tanya dalam diam. Alina bilang apa? Tanya Davian tergagap. Iya. Alina dengar Bunda. Udah. Iya. Azarin menatap penuh permohonan, matanya berkaca-kaca. 2. Waktu itu hanya salah paham. Sahut Alea cepat, dengan nada yang nyaris panik. Suaranya mengiris keheningan yang baru saja tercipta. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Alea beralih menatap Azarin yang sedang menenangkan Alina di antara ibunya. Namun, yang membuat tubuhnya benar-benar membeku adalah tatapan Din yang menajam, menusuk, dan penuh tekanan. Rahang pria itu mengeras, otot-otot di wajahnya menegang, dan sejenak udara terasa begitu berat. Alea memalingkan wajah, merasa terintimidasi. Benar, kan hanya salah paham. Ucapnya lagi, kali ini suaranya lebih pelan, penuh nada memohon. Namun matanya tetap tak berani menatap adiknya sendiri. Dia menoleh ke semua orang, terutama ke keluarga Davian, merasa perlu membela diri. Waktu itu aku lagi ngobrol, terus ada nyamuk di pipi Azarin dan aku refleks mukul nyamuk itu. Tapi Alina datang, dan dia salah sangka. Anak kecil, kan, sering salah lihat. Nada suaranya berusaha terdengar tenang, namun getarannya tak bisa ditutupi. Dia menggenggam ujung gamisnya, menyekat telapak tangan yang kini dingin dan basah. Bu Mahira, yang sebelumnya memeluknya erat, kini sudah duduk kembali. Wajahnya tegang. Alisnya bertaut, dan dia tidak berkata apapun, namun jelas ia sedang menimbang banyak hal di kepalanya. Azarin tak menjawab. Dia berdiri perlahan, menarik lembut tangan Alina, lalu tanpa berkata sepatah kata pun, melangkah keluar dari ruang tamu. Langkahnya tenang, tetapi penuh ketegasan, seperti seseorang yang memilih mundur karena hatinya terlalu penuh luka untuk dijelaskan. Please, jangan pergi. Jawab dulu. Alea bangkit, mendekat beberapa langkah. Waktu itu hanya salah paham. Aku gak benar-benar mukul kamu, kan? Katakan yang sebenarnya. Mereka semua salah paham. Namun Azarin tak menoleh. Dia hanya terus melangkah keluar dari pintu ruang yang sejak tadi terbuka lebar, dan menghilang bersama Alina menuju mobil yang terparkir di halaman. Alea berdiri terpaku, napasnya memburu. Dia menatap pintu yang baru saja dilalui Azarin, seolah tak percaya bahwa adiknya benar-benar memilih diam. Matanya mulai berkaca-kaca, tak lagi bisa menyusun kalimat pembelaan. Davian menunduk, Bu Mahira menutup mulutnya, dan Pak Argatama memejamkan mata sejenak, semua terasa berat. Din masih duduk di tempat, tetapi tangannya terkepal. Tatapan matanya menatap lantai, seakan sedang menahan ledakan emosi. Setelah beberapa detik hening, dia pun mengikuti langkah istrinya keluar rumah. Alea goyah. Lututnya hampir tak kuat menopang tubuhnya. Di dalam mobil, suasana jauh dari nyaman. Alina duduk di pangkuan Azarin, memeluk boneka kelincinya sambil memainkan pita di telinganya. Gadis kecil itu tampak belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi,
Tetapi Azarin tahu Tanak seusia Alina bisa mengingat hal-hal lebih tajam dari yang diduga. 3. Alina, sayang. Tadi hebat banget, ujar Azarin, suaranya lembut seperti biasa, sambil mengelus rambut anaknya. Tapi nanti lain kali, sebelum Alina menyampaikan sesuatu, boleh gak bilang dulu sama Bunda? Jadi Bunda bisa memberitahu Alina mana yang baik dan tidak. Dia tak menyalahkan Alina apa yang terjadi barusan, hanya saja dia yakin Alea akan menyalahkannya atas sikap Alina tadi. Semua terjadi tanpa dia duga. Dia pikir Alina sudah melupakan kejadian waktu itu, nyatanya tidak. Alina mengangguk polos. Tapi aku gak bohong, kan? Azarin terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia tetap tersenyum di balik cadarnya. Bunda tahu, kamu jujur. Tapi kadang, orang dewasa gak selalu siap dengar kejujuran. Di saat yang sama Din memasuki mobil, sontak membuat Azarin menegang, dan segera memalingkan muka dengan berpura-pura membahas makanan kesukaan Alina. Din menahan napas, rahangnya mengeras, dia menunggu istrinya bicara, tetapi tak ada yang keluar kecuali gumaman pelan ke anak mereka. Sayang, panggil Din pelan. Namun, tak ada sahutan. Hanya wajahnya sempat terangkat sejenak. Namun, diamnya Azarin membuat Din semakin merasa curiga. Dia mengulurkan tangan, menggenggam pundak Azarin. Sayang, tolong lihat aku. Azarin tetap menunduk. Ada Alina, Mas. Aku masih ingin ngobrol dengan Alina. Namun, Din tak membiarkannya mengalihkan topik. Dengan lembut namun tegas, dia meraih cadar yang menutupi wajah istrinya, lalu melepaskannya perlahan. Tangan Azarin sempat menahan, tetapi tak kuat. Dia tahu, Din tak sedang marah, tetapi sedang terluka. Tatapan Din menembus matanya. Matanya yang biasanya tenang, kini dilingkari gelisah yang dalam. Sekali ini aja, jangan tutupi apapun dariku. Suaranya rendah, berat, dan nyaris gemetar. Aku gak akan tahan kalau kamu terus berpura-pura gak apa-apa. Aku gak akan diam kalau ada yang nyakitin kamu. Azarin menggigit bibirnya. Dia menunduk lagi, menghindari tatapan suaminya. Dia semakin bingung. Kejujurannya saat ini, akan menghancurkan semuanya. Sayang. Suara Din melembut, namun lebih menekan. Tolong bilang. Apa yang sebenarnya Alea lakukan waktu itu? Azarin menggeleng. Itu gak penting, Mas. Penting buatku. Potong Din, kali ini suaranya sedikit meninggi, tetapi cepat dia kendalikan kembali. Dia meraih tangan Azarin, menggenggamnya erat. Karena yang disakitin itu istriku, ibu dari anakku. Kamu kira aku tega lihat kamu diam terus, pura-pura lupa, sementara hatimu masih luka. Azarin terdiam. Kedua tangannya segera menutup telinga Alina yang duduk di pangkuannya. Matanya mulai memerah, bukan karena amarah, tetapi karena takut. Takut kalau pembicaraan ini didengar anaknya. Takut kalau semua ini membebani batin putri kecilnya. Mas, tolong, jangan di depan Alina. Ucap Azarin nyaris berbisik, penuh permohonan, tatapannya basah menembus ke mata Din. Ada ketakutan, ada luka, ada kelembutan yang rapuh. Din terdiam. Dia menatap Azarin dalam-dalam, mencoba membaca lebih dalam dari sekadar kata. Lalu, perlahan, dia mengembuskan napas berat. Tanpa banyak kata, Din mengulurkan tangan. Dia meraih tubuh kecil Alina dari pangkuan ibunya, menggendongnya ke pangkuan sendiri. Alina menoleh, bingung, tetapi tetap nyaman dalam dekapan ayahnya. 4. Din mengusap pipi Alina lembut. Nak, panggilnya lirih. Alina menatap ayahnya, matanya jernih dan polos. Din tersenyum tipis, menatap putrinya seolah dunia hanya berdua. Ayo cerita sama ayah. Waktu itu, Alina lihat apa? Gak apa-apa, ayah gak akan marah. Tapi tolong, katakan sama ayah dengan jujur, iya. Azarin langsung gelisah. Dia hendak mengulurkan tangan untuk merebut Alina kembali, tetapi Din menahan dengan isyarat halus. Tatapan mata Din penuh ketegasan, namun tetap lembut.
Ayah gak akan marah ke siapa-siapa, nak. Ayah cuma pengen tahu apa yang Alina lihat. Boleh? Iya. Alina menoleh ke bundanya, lalu ke ayahnya. Dia tampak ragu. Bibir mungilnya bergetar. Bunda, boleh Alina bicara? Tanya Alina dengan polos. Azarin tak bisa berkata apa-apa, dia hanya menatap sendu putrinya yang tak layak dijadikan saksi atas apa yang terjadi saat itu. Alina tidak melihat kejadian itu sepenuhnya. Tangan Din membingkai wajah putrinya, seolah mencegah Alina mendapatkan tekanan dari Azarin. Katakanlah, sayang. Ayah gak akan marah. Alina gak suka, kan kalau ada yang jahatin, Bunda. Alina mau melindungi Bunda. Alina mengangguk dengan polos. Kalau Alina tidak suka ada yang jahatin Bunda, katakan sama ayah, sayang. Sejenak Alina melirik Azarin dengan ujung matanya. Bunda nangis, gumamnya pelan. Di ruang tamu. Tante Alea malah-malah, terus tangannya kayak gini ke wajah Bunda. Alina memperagakan tangan ke pipinya seperti menamparkan. Azarin menunduk, bahunya gemetar. Tangannya mencengkeram gamisnya sendiri, tetapi dia tak bisa menghentikan air mata yang tumpah. Dia ingin melindungi semua orang. Namun, satu demi satu kebenaran itu muncul. Din memejamkan mata, mencium ubun-ubun anaknya dengan napas yang berat, menahan emosi agar tak terlihat di depan Alina. Terima kasih, nak, ayah bangga sama kamu, bisiknya sambil memeluk putrinya erat. Seolah dalam pelukan itu, dia mengumpulkan seluruh kekuatan untuk tidak meledak. Hanya itu saja yang Alina lihat. Tanya Din berusaha tenang, meski dadanya bergemuruh marah. Alina menggeleng pelan. Wajahnya muram, seolah merasa bersalah karena telah membuka sesuatu yang selama ini terkubur. Bunda, didolong. Ucapnya pelan, seperti berbisik di tengah hening yang mencekam. Sampai badan Bunda nablak tembok. Lalu dia menunduk, menatap jemarinya sendiri, ragu melanjutkan. Waktu itu Alina mau tolongin Bunda, tapi Mbak Santai, maksudnya Mbak Santi, nahan tangan Alina. Alina terdiam sejenak, mata beningnya menatap sang ayah. Maaf ya, ayah. Maaf ya, Bunda. Alina gak bisa nolong waktu itu. Dia beralih menatap sang ibu dengan penuh rasa bersalah. Azarin menggigit bibir, tubuhnya semakin membungkuk menahan isak yang tak ingin dia tumpahkan di hadapan anaknya sendiri. Jemarinya meremas gamisnya erat-erat, seolah ingin mencabut rasa sesak yang sudah lama bersarang di dada. Din langsung memeluk putrinya erat. Alina gak salah, kamu anak hebat, nak. Kamu berani cerita. Ayah bangga, ucapnya, bibirnya gemetar menahan emosi, tetapi suara tetap dibuat selembut mungkin. 5. Demi menjaga hati kecil di pelukannya. Namun begitu tatapannya beralih ke arah Azarin, sorot mata Din berubah. Matanya mengeras, rahangnya mengencang. Dia menunduk menatap istrinya, yang masih belum sanggup membalas pandang. Didorong. Ulang Din pelan, tet api jelas. Sampai terbentur tembok. Azarin tidak menjawab. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi kain cadar yang sudah ditarik ke bawah oleh suaminya tadi. Dia tak bisa menutupi luka itu lagi. Semuanya sudah terbuka. Din mengusap punggung putrinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengepal erat di paha. Wajahnya menegang, tetapi suaranya tetap dijaga tak meninggi. Dan kamu masih bilang, itu gak penting, Sa. Bisiknya lirih, seperti luka yang terucap. Kamu tahan ini sendirian selama ini. Luka kayak gini, kamu bungkam sendiri. Kenapa? Azarin mencoba menjawab, tetapi suaranya hanya retakan napas. Dia menunduk makin dalam. Din mengembuskan napas panjang, lalu mengambil ponselnya dan menekan nama yang sudah tersimpan. Suaranya pelan, tetapi tegas. Mbak Santi, tolong ke mobil. Jemput Alina. Tak lama kemudian, dari arah rumah, Mbak Santi muncul tergesa-gesa. Seragam merah mudanya berkibar di tiup angin. Dia mendekat ke sisi mobil, membuka pintu belakang. Din tersenyum kecil pada putrinya, meski matanya masih menyimpan bara. Sayang,
Ikut dulu sama Mbak Santi, iya. Main sebentar, ayah mau ngobrol sebentar sama bunda. Alina sempat menatap ibunya, lalu ayahnya, sebelum mengangguk dan melompat pelan ke pangkuan pengasuhnya. Jangan lama-lama ya, ayah, ucapnya polos. Din mengangguk, mencium kening anaknya sebelum pintu mobil ditutup. Begitu keheningan menyelimuti kembali, Din menoleh lambat ke arah Azarin. Sorot matanya tajam, nyaris menusuk, tetapi di balik itu, masih ada cinta yang tak bisa dipadamkan. Kenapa masih diam, Za? Suaranya rendah, tetapi bergema dalam ruang sempit mobil. Azarin menatap ke depan sejenak. Wajahnya tenang di luar, tetapi matanya sudah sembab. Din mengusap wajahnya kasar. Ya Allah, Za, kamu diam selama ini. Kamu nutupin semuanya. Nutupin kelakuan kakakmu itu. Astagfirullah. Suaranya pecah, bukan karena marah, tetapi kecewa. Kenapa, Za? Kenapa kamu tahan sendiri semua ini? Azarin menautkan jemari di pangkuannya. Dia pun kembali tertunduk, suara hatinya ribut, tetapi lidahnya keluh. Dia tahu apa yang akan dia katakan hanya akan membuka luka baru, bagi semua. Karena ini gak sesederhana yang kamu pikirkan, Mas, bisik Azarin dengan suara yang nyaris tenggelam oleh air mata yang ditahannya. Din menggeleng pelan, rahangnya mengeras. Ya, sudah katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa alasan Alea melakukan itu sama kamu? Nada suaranya meninggi, bukan karena ingin mengintimidasi, tetapi karena dadanya terbakar antara marah dan kecewa. Kalau kamu gak salah, berarti dia yang gak waras, sambungnya tajam. Pantas dimasukin rumah sakit jiwa. Azarin tersentak, napasnya memburu. Namun, kalimat yang keluar dari bibirnya justru lirih, tenang. 6. Meski terasa menghunjam. Dia cuma melindungi orang yang dia cintai, ujar Azarin akhirnya. Dia marah, karena kamu menghajar Davian, dan semua itu karena kamu membelaku. Din bergeming, tetapi Azarin justru berani membalas tatapan itu. Matanya kembali berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena luka yang lama tertahan. Ternyata, malam itu Mas menghajar Davian, tanpa sepengetahuanku, ucapnya, pelan namun penuh tekanan. Mas membela harga diriku, ya. Aku ucapkan terima kasih. Dia menelan ludah, menahan gejolak yang mengguncang tenggorokannya. Tapi setelah itu, Davi ketemu Alea. Dan Alea lihat sendiri wajah Davian yang babak belur. Tentu, sebagai calon istrinya, dia marah, Mas. Apalagi semua itu berkaitan dengan restu yang Davian minta padaku. Kamu tahu gimana rasanya? Aku yang terakhir tahu. Aku yang paling akhir menyadari, kalau orang yang aku cintai memukul adiknya karena membelaku. Azarin mengusap air matanya, namun gagal. Tangisnya pecah walau tak bersuara. Aku hancur, Mas, bukan cuma karena ditampar Alea. Tapi karena aku malu. Aku malu sama orang tuamu, karena suamiku menghajar adiknya, dan aku gak tahu apa-apa. Din terdiam sejenak. Sorot matanya bergeser sedikit meredup, sedikit tersayat. Namun, hanya sebentar. Dia kembali menatap Azarin dalam-dalam. Za, suaranya kini stabil. Lembut, namun mantap. Alea gak punya hak menamparkan kamu. Bahkan jika kamu adiknya sekalipun. Dia gak punya hak. Karena kamu istriku. Tanggung jawabku. Sekalipun dunia menyalahkanmu, Za, tetap aku yang berdiri paling depan buat jaga kamu. Dia mengulurkan tangan, menenggenggam tangan Azarin yang gemetar. Secuil luka di tubuhmu, itu luka buat aku. Luka di hatimu, luka di hatiku juga. Jangan pernah anggap itu gak penting. Din menangkup wajah Azarin, mengusap lembut air mata yang membanjir di pipi istrinya. Jemarinya gemetar, tetapi usapannya tetap penuh kelembutan. Maafin aku, sayang. Maaf, karena membuatmu harus mengalami semua ini, ucapnya lirih, sebelum menarik napas panjang dan membuka pintu mobil. Tanpa menunggu lagi,
Dia melangkah tegas kembali ke dalam rumah sederhana itu. Tatapannya lurus, sorot matanya menyala oleh kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Azarin terhenyak. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan meski tubuhnya masih lunglai oleh emosi, dia segera mengikuti Din. Langkahnya cepat, tetapi tetap hati-hati. Ada janin kecil yang tumbuh dalam rahimnya, yang menjadi alasan terbesarnya untuk tetap kuat hari itu. Ketika Din menjejakkan kaki ke ruang tamu, atmosfer langsung berubah. Semua orang membeku. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bersuara. Alea masih menangis, matanya sembab, wajahnya penuh kebingungan. Dia tak tahu apa yang telah meledak saat dirinya keluar dari ruangan tadi. Namun, apapun itu, ketegangan di udara bisa dia rasakan menusuk hingga ke tulang. Din berdiri tegak di tengah ruangan. Sorot matanya menyapu satu persatu yang hadir, lalu berhenti pada wanita yang dulu ia anggap adik. Namun, sebelum membuka mulut, dia menunduk sedikit, menatap Herlina dengan tatapan sendu. "Saya minta maaf, Umi," ucapnya tenang, tetapi menggetarkan. "Tapi saya harus bicara sebagai suami. 7. Bukan sekadar nenantu." Lalu pandangannya beralih cepat pada Alea. Pandangannya tajam, menusuk, seolah menguliti kebenaran yang selama ini ditutup rapat.